Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita meneruskan hadis yang pertama daripada kitab Arba'in Nawawi. Dikatakan innamal a'malu binniyat, sah tidaknya amal itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang akan mendapatkan apa sesuai yang dia niati. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, yang ketika dia berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka dia juga dapat pahala ya kepada Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratu lidunya yusibuha, siapa orangnya yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, awim ra'atin yankihuha, atau perempuan yang akan dia nikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ya kepada yang dituju tadi, dunia atau perempuan. Berbicara tentang perempuan, kita tahu Nabi Adam alaihissalam diantaranya keluar daripada surga ketika mendapatkan omongan daripada perempuan, istrinya. Maka daripada itu dalam satu hadis yang sahih, Al-Imam Bukhari meriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma taraktu fin nasi ba'di fitnah adharru ala rijal minan nisa. Nabi mengatakan, sesungguhnya aku tidak tinggalkan untuk umat ini sepeninggalku satu fitnah, yang fitnah ini begitu bahaya, paling membahayakan kepada lelaki daripada umatku. Apa itu? Perempuan. Jadi perempuan ini, kata Nabi, untuk umat ini adalah fitnah, ujian. Kenapa demikian? Li'adam istighna'an hunna, karena memang seorang lelaki tidak mungkin dia tidak butuh dengannya. Dia butuh, ya dia butuh. Dan hal itulah yang mendorong, atau perempuan itulah kadang-kadang yang mendorong kepada perzinaan. Karena sudah mungkin perempuannya buka aurat, perempuannya menggoda, perempuannya ya tidak lagi mengindahkan perintah agama. Itu yang mendorong kepada perzinahan. Dan ketika itu, ketika hati seorang lelaki sudah dimasuki cinta, rindu kepada perempuan, maka yusghilu an talabi umuril akhirah, dia akan dibuat sibuk untuk urusan akhirat. Targetnya adalah perempuan, syahwatnya. Ya, maka kalau sudah seperti itu, wadzalika asyarrul fasad, itu adalah kerusakan yang paling dahsyat. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam hadis ini merendahkan perempuan, bukan. Dalam hadis ini sedang mengingatkan kepada kita, Anda yang bertanggung jawab kepada
perempuan Anda. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kamu yang menjadi kepala keluarga, maka kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban dengan yang kamu pimpin dari keluarga kamu, terutama perempuan-perempuan kamu, istri kamu, anak perempuan kamu, atau selainnya. Jangan sampai mereka menambahi beban kita nanti di akhirat. Ajak mereka mengikuti perintah Nabi. Ajak mereka mempraktikkan daripada syariat Nabi. Nabi tidak mengajarkan kepada kita untuk mengatur perempuan kecuali mengangkat mereka, bukan dihinakan, bukan dibatasi, bukan kemudian dikucilkan. Justru Islam datang itu mengangkat kedudukan status seorang perempuan. Kalau dulu maaf zaman jahiliyah mungkin mereka usul kepada lelaki nggak pernah dianggap. Bahkan kalau di antara mereka lahir punya anak perempuan langsung dipendem hidup-hidup. Itu terjadi. Kalau seandainya Islam tidak datang, mungkin akan terus berlangsung itu tradisi. Akan diwarisi. Islam datang mengangkat mereka. Suara mereka didengarkan. Suara mereka dianggap. Suara mereka dipertimbangkan. Makanya Nabi mengatakan wasyawiru wa khalifu. Silakan Anda bermusyawarah kepada perempuan, tapi jangan semuanya dituruti. Iya, jangan semuanya dituruti. Wa khalifu. Kenapa? Karena maaf, kadang-kadang hanya terdorong sifat rahmat, kemudian dia melupakan daripada syariat. Ketika anak kita belum sholat karena dia capek, maka kadang-kadang yang larang bangunkan bukan orang lain, justru adalah ibunya. Karena didorong dari apa? Rahmatnya, belasnya, sayangnya. Oleh karena daripada hal itu, sekali lagi Islam bukan membatasi, tapi justru Islam mengangkat. Diberikan tradisi, diberikan syariat untuk ditutup auratnya, jangan dibuka. Kemudian tidak suka dia nampak di hadapan banyak lelaki, dia lebih ada di dalam. Semuanya dalam rangka mengangkat martabah daripada perempuan. Perhatikan, Anda kalau lihat baju itu kalau dijual di pinggir jalan, kemudian bahasanya dikelembruk nih, siapapun mungkin orang datang bisa nyoba, itu biasanya baju rombeng. Tapi kalau baju itu mahal, ditaruh di atas di dalam lemari, orang yang tanya kadang-kadang dipastikan dulu, kira-kira beli apa enggak? Tidak semuanya bisa ngambil. Demikian kalau perempuan itu tertutup rapat, akan semakin terangkat nilainya, akan semakin mulia dalam pandangan hati manusia. Tapi kalau perempuan bisa dibawa ke sana ke sini, menjadi pindah daripada satu lelaki kepada lelaki yang lain, rendah nilainya. Ya, dibuka auratnya, kemudian dia suka nampak berpose, berpenampilan di hadapan lelaki yang tidak halal, maka rendah nilainya. Oleh karena daripada itu, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ketika Allah menceritakan godaan daripada setan, Allah katakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Godaan setan itu lemah. Godaan setan itu apa? Lemah. Tapi ketika Allah bercerita tentang godaan perempuan, Allah katakan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya godaan perempuan itu amatlah besar. Godaan perempuan itu besar sekali. Bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam, seorang nabinya Allah,
Ya, laula ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya tidak melihat tanda daripada Tuhannya Allah, barangkali Yusuf akan terjerumus daripada godaannya Zulaikha. Tapi yang jelas Nabi Allah akan dijaga. Ini menunjukkan apa? Bahwa memang godaan perempuan berat. Ya, fitnah yang terjadi daripada Nabi Daud alaihissalam karena perempuan. Banyak terjadi fitnah sana sini, pembunuhan, kadang-kadang berperang daripada satu kampung hingga melibatkan kota, hingga negara, para raja misalkan. Bukan urusan apa-apa, urusan perempuan. Ya, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini kita harus benar-benar hati-hati di sini. Harus dijaga. Jangan sampai perempuan kita ini menjadi salah satu adalah penimbul fitnah. Karena dia bergaul dengan pergaulan yang bebas tanpa kita batasi, auratnya tidak tertutup dan lain sebagainya. Oleh karena daripada itu, masya Allah, hendaknya kita harus benar-benar berhati-hati dalam hal ini. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan dikatakan kalau ada seorang lelaki mentaati perempuan, wah ini, maka bisa jadi lelaki ini, ya, kalau ada seorang lelaki mentaati perempuan, dalam seluruh keinginannya, ini bahaya. Diceritakan gini ya, dulu di zaman Bani Israil itu ada satu kejadian di mana ada orang itu diberikan oleh Allah mustajabud dakwah, doanya kabul, tapi kesempatan berdoa cuma 3 kali. Wis ente njaluk apa pokoke ping 3 tak kabul nih, luwih teko kuwi gak. Maka ketika istrinya mendengar, wah asik kalau gitu mas, ya wis kisah karepe dingin membahagiakan istrinya. Wis njaluk apa, sirmu apa, tak jaluk nih karo Allah. Wah, saya nggak minta macam-macam mas, mintakan kepada Allah supaya saya menjadi wanita tercantik satu negara. Wah, doa nggih, ya Allah muga-muga bojo kula paling ayu sak negara. Langsung Pak, duka niku prosesnya pripun? Bojone dadi wong ayu. Bahasa ayu, wah banyak yang suka. Karena dia sudah merasa banyak yang suka kepada dirinya, yang bojone kita elek. Kenapa nggih? Sampeyan cekeli duit wong itu. Atau dia bisa menghasilkan uang banyak. Kira-kira yang sampean gandeng apa elek kira-kira? Mulai mikir over tombok akhirnya. Sampean apa dia pertombok nih? Ini demikian. Dia melihat suaminya kelihatan, waduh, sorong di bojo ini. Kenapa? Karena mulai banyak yang naksir sama dirinya, yang ngerayu, yang ngajak, yang menawarkan diri. Karena dia menjadi wanita tercantik daripada negara itu. Maka akhirnya dia mulai jijik dengan suaminya. Akhirnya suaminya marah. Kurang ngajar. Kamu bisa seperti itu karena kena doa saya. Dan doa saya masih 2 yang mustajab. Angkat tangan lagi. Ya Allah, rubah wajah istri saya menjadi anjing. Jadi apa? Anjing. Jadi anjing beneran. Akhirnya ketika jadi anjing, nggak ada masyarakat kecuali menghinakan, dihina, diolok-olok dan seterusnya. Anaknya tersinggung. Anaknya selaki tadi apa? Tersinggung. Anaknya si perempuan itu tersinggung. Matur kepada ayahnya, Abah, nggak kasihan sama ibu. Ada apa? Kurang ajar ibu kamu. Bukan masalah itu, diolok-olok Abah. Ini. Harusnya Abah jangan didoakan jadi anjing, dikembalikan saja. Akhirnya karena usulan anak, ya wis lek ono donga ken balik kaya sadurunge. Intine donga mustajab 3 ilang muspro, gitu nggih. Nggih wonten. Cara gak manut perempuan njaluk apa misale? Muspro habis. Karena nuruti perempuan.
Ya, yang diminta over, yang diminta bukan keperluan, yang diminta bukan keperluan yang mendesak. Sehingga 3 doa mustajab hangus tanpa ada manfaat. Istrinya kembali seperti biasa. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, sudah malah termasuk daripada tanda kiamat itu kalau ada seorang lelaki dia taat kepada apa? Perempuan. Jangan sudah, ya bukan berarti kita tidak mengambil suara mereka, kita ambil. Tapi jangan mereka untuk jadikan pemimpin. La yaflahal gam idza wala amrahu bi imra'atin, kata Nabi. Satu kaum itu dikatakan menjadi seorang kaum yang beruntung, kaum yang menang kalau urusannya ditata sama perempuan. Gak bisa, Pak. Ya, harusnya Anda. Gak bisa kalau ditata sama mereka. Sampai ada satu cerita lagi. Ada seorang suami istri keluarga yang sangat romantis, sayang, sebagainya. Satu ketika si istri ini mendadak sakit keras, sakit parah. Maka si istri mengatakan kepada suami, Mas, kira-kira sampean seneng ndak karaku? Saya akan tetap mencintai kamu, wahai sayang, misalnya seperti itu ya. Apa buktinya? Saya khawatir kalau saya mati kamu kawin lagi. Tidak. Kamu adalah istriku satu-satunya di dunia dan di akhirat. Gombal ya. Mas, tolong buktikan kalau kamu benar-benar sayang kepada saya. Kamu minta apa? Saya kan sakit parah. Saya khawatir sampai nanti kalau saya mati, sampai cari istri lagi, akhirnya di surga Anda dengan istri yang terakhir itu mungkin. Saya nggak mau terjadi. Kamu minta bukti apa? Saya mau, maaf, punya kamu dipotong. Sebagai tanda kalau kamu memang tidak akan beristri. Ya wis, demi kamu, nuruti kemauan perempuan, dipotong, Pak. Masan dipotong bojone sing wedok lara gak mati tapi mari, ya begitu. Bano mari. Akhirnya enggak ridho di bojo yang tidak punya kemaluan. Geger nomor sering. Hancur sudah. Ya. Oleh karena daripada hal itu Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, ya hati-hati ini dengan perempuan, kata beliau. Inna fina salasu khisal min khisalil yahud. Karena kata Sayyidina Ali, perempuan itu punya 3 sifatnya orang Yahudi. Perempuan punya 3 sifatnya orang Yahudi. Apa itu? Yatadhallamna wa hunna dhalimat. Kadang-kadang dia ngeluh, lapor, komplain, ya, terhadap satu perbuatan zalim. Wa hunna dhalimat, ternyata dia sendiri juga berbuat zalim. Ini terjadi nih. Ya, pura-pura lapor, karena dhewe-dhewe melo. Wa yatamanna'na wa hunna raghibat. Iya, kadang-kadang dia pura-pura berlindung, minta keamanan kepada kamu daripada gangguannya. Padahal apa? Sebenarnya dia suka digoda. Dia ngerasa senang untuk diganggu. Ini terjadi nih. Kayak dia mas, wah, aku mang dijawil bokongku nek dalan. Tolong labraken, padahal ini sewenang. Wow, aku harus dijawil berarti ini sifat perempuan. Kata Sayyidina Ali, wa yahlifunna wa hunnal kadhibat. Kadang-kadang dia bersumpah tapi sumpah palsu atau bahkan nangis. Ini maaf, perempuan ini berarti tidak menjalankan ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Kalau jalankan ilmu tidak seperti ini, dia akan sumpah palsu.
Makanya ketika Nabi diberitahu oleh Allah terhadap keadaan neraka, di antara penduduk yang paling banyak siapa? Perempuan. Kenapa demikian? Dia tidak pernah bersyukur terhadap ma'isyah yang diberikan oleh suami, yang ada ngeluh kurang. Saman bayaran dina setu dicegat tengah lawang. Korene. Jadi sama niki manjing notane nang omah wis ana. Paham? Saman manjing gajine pira sedina? 90, notane wis enek. Ya, nek iki mlebu setengah dina, berarti totale 5,5 dina. Wis ana. Kok sampean korupsi konangan? Iya. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang kayak gini, dia enggak merasa syukur terhadap pemberian daripada suami. Ini yang menyebabkan banyak perempuan masuk neraka. Tapi kalau seandainya perempuan itu dia dididik dengan agama, menjalankan perintah syariat, maka dia akan jadi mulia. Dia akan menyusul Sayyidatuna Maryam, dia akan menyusul Asiyah imratu Fir'aun, dia akan meneladani Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, meneladani Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin, dan seterusnya. Bukan berarti di sini kita dalam keadaan merendahkan, bukan. Kita tahu siapa pertama kali yang iman daripada umat Muhammad, perempuan, Sayyidatuna Khadijah. Yang iman pertama kali daripada umat ini sebelum Sayyidina Abu Bakar, Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Dan pertama kali yang meninggal mati dalam keadaan syahid daripada umat Muhammad bukan lelaki, perempuan. Sumayyah, ibu daripada Ammar ibn Yasir, karena hanya ditekan untuk keluar daripada ajaran Muhammad, maka dia bertahan, akhirnya ditusuk kemaluannya oleh Abu Jahal sampai meninggal. Perempuan. Jasanya besar. Seorang lelaki dia menjadi seorang imam, menjadi seorang ulama, menjadi seorang mufti, menjadi seorang sebelum dia keluar ke madrasah, ke pondok, ke pendidikan daripada agama di luar, terlebih dahulu dia belajar kepada ibunya. Al-imra'ah madrasatul al-ula li auladik. Perempuan itu jadi madrasah pertama untuk anak kamu. Kehebatan lelaki, kesuksesan lelaki jadi seorang imam karena dididik seorang perempuan, ibunya. Jadi lelaki sukses hebat dididik perempuan, perempuan menjadi baik, dia beragama juga karena dididik daripada lelaki. Kalau orang dulu perempuannya top, hebat, punya ilmu, ahli ibadah. Di zaman Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah, ini perempuannya luar biasa. Ya, maka dikatakan ketika beliau majelis, selesai majelis, ada seorang perempuan datang kepada beliau, bawa pisau sama bawa buah apel. Daripada apel yang berwarna ada semburat merahnya, semburat kuningnya, karena ada jenis apel yang seperti itu, ada semburat merah sama kuning. Sama pisau disodorkan kepada Imam Abu Hanifah. Maka ketika disodorkan, diambil sama Abu Hanifah. Kemudian pisaunya dibuat untuk membelah, terbelah menjadi dua dan disodorkan dalam keadaan terbelah. Maka diambil sama perempuan, dia mundur pergi. Yang lain lihat cuman bengong. Iki apa iki, Mas? Apa yang terjadi ini? Atraksi atau adegan tanpa suara namanya apa? Lantamin ya. Adegan tanpa suara. Kok nyodorkan apel, kemudian dibuka, diambil dan pulang. Apa maksudnya? Tadi kata Abu Hanifah, ini perempuan mau tanya malu. Ya, mau tanya malu. Maksudnya bagaimana? Dia tanya, Imam, saya haid, saya keluar darah. Darahnya awalnya merah seperti warna salah satu daripada apel tadi. Kemudian sampai keruh, sampai pudar hingga warnanya kuning atau keruh. Kalau udah keruh atau kuning tapi masih ada warna, itu haid saya udah berhenti apa belum? Maka saya jawab, saya buka apelnya, dalamnya apel warnanya apa, Bu?
putih. Kalau darah kamu belum warnanya putih seperti ini, berarti belum berhenti daripada haid. Saya berikan dalam keadaan terbuka, dia paham dan dia mundur. Masya Allah. Sing teko paham, sing diteko ya paham. Cara sampean diteko ya apel ngono piye kira-kira? Hah? Wonge oke hafal mak sito. Ini beliau. Ini mereka ulama. Ya, sampai di antara mereka juga ada yang menguji kepada perempuannya. Satu ketika dia punya istri turun dari atas. Turun dari atas. Masih di tengah tangga, tiba-tiba suami mengatakan, "Istriku, berhenti di situ." Ada apa? Kalau kamu melangkah satu langkah, saya jatuhkan talak satu untuk kamu. Kalau kamu mundur satu langkah, saya jatuhkan juga satu talak untuk kamu. Kalau kamu ada di situ saja bengong, juga saya jatuhkan satu talak bagi kamu. Jadi meneng nek kono ya ditalak, melangkah maju sak langkah ya ditalak, mudun ya ditalak dipegat. Akhirnya apa? Dia mencolot. Solusi berarti ya mencolot, ngebrui bojone. Pinter banget sampean. Akhirnya kena talak, tidak terkena pegat, tidak kena talak. Orang dulu cerdas pak. Ini cara bojone sampean kira-kira piye? Sermu piye iki? Ini mereka. Sampai ada satu cerita nih ya. Dulu ulama kan biasanya dulu istrinya lebih daripada satu. Itu dulu. Kalau sekarang enggak tahu sekarang ya. Istrinya lebih daripada satu. Ketika sekian lama ulama dakwah pulang, maka semuanya istri menyodorkan diri untuk pertama kali yang didekati. Istri pertama, ya, maka kata suaminya, sing bisa mendatangkan dalil-dalil, ya, daripada ayat, maka saya akan perlakukan, saya akan jadikan malam pertama saya kepadanya. Maka yang pertama nyodorkan ayat. Ya, saya lupa ayatnya apa itu. Pokoknya pakai ayat gitu. Cerdas pak. Yang kedua juga ayat. Ya, yang terakhir pakai ayat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu bojo sing terakhir khairul laka minal ula, baik untuk kamu daripada bojo sing pertama. Jadi kalau dites tentang ayat itu tes gitu. Sing pertama yang pakai ayat, sing kedua juga pakai ayat, yang terakhir tapi lebih wal akhiratu khairul laka minal ula. Emang cerdas lu. Orang dulu gitu pinter, terdidik. Sampai ada di antara mereka ditemui oleh salah satu ulama, ketemu seorang perempuan itu nggak ngomong kecuali ayat Al-Quran. Nggak ngomong kecuali apa? Ayat Al-Quran. Luar biasa. Dia tersesat di satu jalan. Jadi rombongan, ketinggalan rombongan yang pinggir jalan. Dan dia tidak ngomong kecuali ayat. Ketemu wong. Loh, Bu, kok teng mriki dhewe? Kali sinten enten acara nopo? Ini jauhnya pakai ayat. Paham di sini? Bagaimana kronologinya kok sendiri juga pakai ayat. Ya, mau kemana? Jawabannya pakai ayat semuanya. Ya, tapi saya kalau bacakan cerita ini ayat ini. Jadi ayat semuanya. Sampai dikatakan anaknya siapa namanya, manggil ayat ya Yahya, ya Ibrahim atau apa begitu. Akhirnya pada intinya ulama ini tanya kepada putranya, ibu kamu ngomong semuanya pakai ayat. Ya, ngomong semuanya pakai ayat. Sejak kapan ini? Maka dijawab, ibu saya seperti itu sudah lama. Kok bisa seperti itu? Karena dia khawatir nggak mau muncul omongan yang kemudian itu omongan merugikan kepada dirinya, dihisab masuk neraka. Dia pengen omongannya bernilai ibadah semuanya.
makanya dia tidak ngomong kecuali pakai ayat. Masya Allah, anak ini kayak itu ya. Hah? Ya ini orang dulu seperti itu. Perempuannya seperti itu. Alim, faham agama, mengerti hukum dan yang lain sebagainya. Ya, bahkan di antara mereka ada yang menghafal kitab-kitab yang besar. Menghafal kitab besar. Sampai mereka mentakliki, mensarai daripada kitab-kitab besar. Dan di antara sarahnya apa kata mereka? Maaf, kalau di dalam susunan kata-kata kami ada yang kurang pas atau ada yang keliru. Kalau ada yang keliru, kenapa? Karena kami mengerjakan, kami dalam keadaan menyusui anak kami. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah, yang jelas kalau seandainya mau, maka siapapun akan mendapatkan makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kemuliaan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man nadhara ila muharram mala Allahu ainahu min ja'ri jahannam yaumal qiyamah. Man, siapa orangnya nadhara ila muharram, dia memandang perkara yang diharamkan, mala Allahu ainah, Allah akan memenuhi matanya min jamri jahannam, daripada bara api neraka jahanam besok di hari kiamat. Fitnah pertama kali lelaki itu karena nadhar, ya, memandang dengan mata masuk kepada hati. Maka daripada itu para ulama menjelaskan daripada hadis tersebut, asyaru kannar au kal bahar. Keburukan itu seperti api. Api itu karakternya menjalar, merembet. Itu karakternya apa? Api. Ya juru ba'du, dia akan merembet. Terus mencari apa ini? Terus mencari mangsa, terus mencari yang untuk dibakar olehnya. Maka daripada itu, dengan menyikapi hadis tersebut, ulama ini menjelaskan siapa orangnya lam yatawarra' 'anil nadhar, dia tidak menjaga pandangannya, fala yamlik qalbahu wa farjah, maka dia tidak akan bisa mengkontrol hatinya dan kemaluannya. Kalau dia nggak bisa menjaga pandangan, tidak berhati-hati dalam memandang, maka dia tidak bisa mengkontrol hati dan kemaluan. Pasti hatinya ngeres. Ya benar? Hatinya kotor, berpikir tentang sesuatu, berpikir membayangkan perzinaan, waliyadzubillah min dalik. Lam yamlik qalbah wala farjah. Dia nggak akan mampu menguasainya. Mungkin sebentar lagi dia akan terjerumus daripada perzinaan. Awalnya nadhar. Jadi hati-hati, ini pandangan ini benar-benar dijaga. Wa in qala innahu yamlikuha. Kalau ada orang berkata, loh, hati saya bisa saya kontrol. Hati saya selalu saya ajak berzikir. Kemaluan saya juga demikian. Dia bilang katanya bisa menjaga, mengontrol daripada hati dan kemaluannya. Tapi kalau dia nggak bisa ngontrol matanya, pandangannya, maka fahuwa yakdzib, dia berdusta. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kalau mata ini maaf jelalatan. Tahu jelalatan, Pak? Apa dipendelengi? Sampai umur 80 dipendelengi. Iki cara umur 18 ya ayu jane. Telaten jenenge ya. Paham enggak ini? Mentelateni sesuatu yang sudah tua. Umur 80 ditelateni, ditelok bibirnya, dilihat ininya, dilihat cara ngomongnya. Iki tak bayangin umur 18 kaya apa iki. Wallah. Orang kalau nggak bisa mengkontrol pandangannya, hatinya, kemaluannya nggak bisa kontrol. Ya Allah, kenapa? Nggak mungkin.
dia dikasih tugas sedikit aja nggak bisa merawat dengan baik. Bahasane ngopeni wedhus loro ae gak wareg njaluk 20. Paham di sini? Pak, lek aku mbok tukani wedhus 20, ngaretku tenanan, Pak. Nggawa gledekan misalnya. Lek mek loro makane aku sampai kadang-kadang lali barang. Kira-kira bapak ditukani 20 mboten? Ah, tukani 20 apa mboten? Ngopeni loro gak kopen 20. Iya. Menjaga pandangan mata aja gak mampu. Otomatis hatinya, apalagi hati ini mudah setiap saatnya. Kalau mata kan ngambil kesempatan dulu. Kalau hati apa? Setiap saatnya. Kemaluan juga demikian. Oleh karena daripada hal itu, kalau dia dikasih sedikit nggak bisa syukur, apalagi dikasih banyak. Makanya jangan lupa syukur kepada yang kecil. Dari kecil itu kamu menjadi tambah banyak. Allah nggak mungkin nambah kamu dengan jumlah yang banyak kalau yang sedikit kamu tidak bisa mensyukurinya. Lain syakartum lazidannakum walin kafartum inna adzabi la syadid. Dah, oleh karena daripada itu benar-benar ya dijaga ini pandangan ini. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan ini. Nabi disebutkan dalam satu riwayat tangannya tidak pernah menyentuh perempuan. Gak tahu salaman. Loh niki kakak ipar, gak boleh. Iki bule sambung bojonya Pak Lek, nggak boleh. Bukan mahram sama kamu. Kalau mertua mahram, ya menantu mahram. Ibu tiri ketika sudah didukhul sama ayahnya mahram. Anak tiri mahram. Tapi kalau sesama gawan tidak paham sesama gawan nggih? Tidak mahram. Ini bule dari mana? Saya dengar ayah kamu 2 saudara sama laki semuanya. Maksud saya istrinya Pak D saya itu nggak mahram sama kamu. Iya, itu nggak mahram sama kamu. Nabi tangannya nggak pernah menyentuh perempuan. Kalau ada orang mengatakan, "Wo nggak apa-apa, hati saya bersih kok, saya nggak macem-macem kok." Kan ini istrinya. Ini kan istrinya saudara saya, jadi kakak ipar saya atau adik ipar saya. Hati saya bersih kok. Kalau Anda ngomong seperti itu, apakah Anda merasa lebih bersih hati Anda daripada Nabi Muhammad SAW? Nabi nggak pernah nyentuh perempuan. Ya, jangan atas nama lebaran, kemudian sepurane bule sambung loh ya. Sepurane luputku sing akeh. Iya, salaman, era salaman aku kok gak yakin dosen rontok misalnya. Anda ada. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini Masya Allah benar-benar hati-hati daripada fitnahnya perempuan. Suruh mereka menutup auratnya, suruh mereka menteladani Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah itu umurnya nggak ada 30 tahun, tapi Allah sudah mengangkat kepada beliau menjadi An-Nisa Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin alam semesta. Kok bisa sukses? Karena dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Madrasah langsung kanjeng Nabi, nggak perlu mondok, nggak perlu keluar belajar, langsung daripada Nabi. Satu ketika Nabi bertanya kepadanya, ngetes, ya Fatimah, ya putrinya Nabi, ya Fatimah, saya mau tanya, wanita yang mulia itu yang kayak apa? Maka dijawab, wanita yang paling hebat dan mulia adalah wanita yang tidak suka melihat lelaki yang haram dan tidak merasa suka kalau dia dilihat oleh lelaki yang haram. Nabi bangga dengan jawabannya sampai kemudian dirangkul sama Nabi Muhammad SAW. Jadi wanita yang paling hebat itu konsepnya itu. Sampai Sayyidatul Fatimah beliau berpesan, kalau saya nanti mati, maaf,
Nanti saya dibuatkan seperti ini supaya saya nggak kelihatan waktu saya dipikul. Kalau mungkin saya dikafani jangan sampai kelihatan lekikan-lekikan daripada tubuh saya. Waktu mati aja udah pesen seperti itu. Kalau wanita kita kadang-kadang suka pakai pakaian yang kelihatan lekikan-lekikannya. Ini nggak boleh. Iya, ini namanya pakaian toples. Tahu toples? Tertutup tapi kelihatan. Ini mengundang ini namanya, mengundang fitnah ini. Oleh karena debat Masya Allah, teladani Sayyidatuna Fatimah, ceritakan terus Fatimatu Zahra, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah, Maryam dan seterusnya kepada putri-putri kita, keluarga kita, supaya mereka menteladani daripada mereka semuanya. Amin Allahumma amin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.